Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Sahabatku pecinta sholawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua dalam keadaan taat, sehat, dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas 10 tanda Husnul Khatimah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, baik manusia maupun hewan sekalipun. Manusia hidup di dunia menjalani takdirnya yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Husnul Khatimah adalah harapan dan keinginan setiap manusia. Apakah tanda Husnul Khatimah? Berikut 10 tanda Husnul Khatimah yang dirinci oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, seseorang yang mengucap kalimat La ilaha illallah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Berdasarkan hadis Ibnu Buraidah bin Hasib sebagai berikut. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, meninggal pada malam Jumat atau di siang hari Jumat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Keempat, orang yang meninggal karena ta'un atau penyakit wabah atau sampar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggal karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, orang yang meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut seperti mah, kanker, usus buntu, kolera, disentri,
batu ginjal, dan lain sebagainya. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Keenam, orang yang meninggal karena tenggelam, tertimpa bangunan atau tebing. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang tertimpa bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, orang yang meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah atau yang disebut fi sabilillah, seperti seseorang yang meninggal dalam perjalanan dakwah atau meninggal sewaktu mengajar ilmu agama atau ketika melakukan amal kebajikan kepada sesama yang diniatkan ikhlas karena Allah. Kedelapan, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggalnya seorang muslim terhitung syahid. Meninggal karena wabah taun terhitung syahid. Meninggal karena sakit perut terhitung syahid. Meninggal karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kesembilan, seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau kehormatannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia di neraka. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh, seperti seseorang yang meninggal dalam keadaan sholat, melaksanakan ibadah haji, bersilaturahmi, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika mengucap La ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kemudian meninggal, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan 10 tanda husnul khatimah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang mendapat husnul khatimah. Semoga Allah berkahi hidup kita semua. Semoga Allah mampukan kita mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.